Mapel pertama teknik pemesinan freeze KD 3.1 memahami bagian-bagian mesin freeze berdasarkan jenis dan fungsinya. Pertemuan pertama dengan JP1. Kita mulai. Prinsip kerja dari mesin milling adalah dia gerakan utamanya ada pada cutter yang berputar. Kemudian benda kerja menuju ke arah potong untuk melakukan penyayatan seperti pada contoh video ini. Nah, cutter berputar, kemudian benda kerja bergerak menuju ke mata potong untuk melakukan penyayatan. Pada video ini seolah-olah cutternya yang bergerak, pada benda kerjanya yang bergerak menuju ke mata potong. Prinsipnya seperti mesin bor, cuman kalau mesin bor bendanya steady, diam. Tapi kalau mesin freeze ini bendanya yang bergerak. Dan gerakan untuk mesin bor atau mesin drilling hanya tegak lurus dari atas ke bawah. Sedangkan untuk mesin milling dia bisa bergerak menyamping maupun atas ke bawah. Itu prinsip kerja mesin freeze. Beda dengan mesin bubut. Mesin bubut dia yang berputar adalah mata potongnya. Kemudian yang berputar benda kerjanya, yang berputar benda kerjanya, kemudian mata potong melakukan penyayatan untuk membentuk benda kerja. Nanti di kelas 11 mesin freeze yang digunakan adalah ada 4 macam. Ada mesin freeze Sierra F3, ada mesin freeze Berkshire, ada mesin freeze Rekindo. Jikalau nanti fasilitasnya kurang memadai, nanti bisa lanjut ke atau menggunakan mesin freeze Beijing. Tapi pada intinya kita gunakan 3 mesin ini dulu, Sierra, Berkshire, dan Rekindo. Nah, gambar ini adalah mesin freeze Sierra F3 yang akan kita gunakan nanti. Mesin ini termasuk mesin freeze universal. Mesin freeze yang bisa digunakan untuk sumbu vertikal maupun horizontal. Nah, di sini adalah bagian-bagian utama dari mesin freeze. Ada bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Secara prinsip bagian-bagian mesin ini antara satu mesin dengan mesin yang lain itu relatif sama. Cuma membedakan adalah bentuk dan cara pengoperasional antara satu mesin satu dengan mesin yang lain. Tapi secara prinsip pengerjaan, pergerakan, fungsi itu hampir sama. Nah, nomor 1 ini adalah spindle utama mesin. Nah, mesinnya mesin universal jadi bisa digunakan untuk 2 sumbu. Kemudian nomor 2 ini adalah meja mesin. Nomor 7 ini adalah base. Nomor 8 ini adalah handwheel. Handwheel untuk sumbu penggerak meja mesin. Kemudian nomor 9 adalah kontrol. Untuk mengontrol semua pergerakan kelistrikan di mesin Sierra. Nah, nomor 1 tadi sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 motor listrik. Motor listrik itu dia berada di dalam sini. Dia tertutup di dalam base-nya. Motor listrik bisa di bawah, bisa di atas. Tergantung dari tipe mesin itu sendiri. Kemudian gearbox feeding. Nah, gearbox feeding ada di sini. Untuk pergerakan otomatis nanti kita menghubungkan dengan gearbox feeding. Kemudian 5 kni, ada kolom sini. Kemudian ada handwheel untuk sumbu Y. Nah, ini adalah bagian-bagian umum yang berada di mesin Sierra.
Di mesin lain pun sama, cuma nanti yang membedakan antara satu mesin dan mesin yang lain adalah pergerakan sumbunya atau otomatisnya atau uh, apa namanya skalanya, cuma paling itu aja. Tapi secara prinsip dia sama antara satu mesin dengan mesin yang lain. Nah, bagian yang pertama, spindle. Spindle mesin ini berfungsi untuk tempat pemasangan holder atau potong atau arbor. Jadi kalau di mesin bubut itu ada holder pahat, kalau di mesin milling atau mesin freeze holdernya itu adalah arbor. Arbor nanti banyak sekali macamnya. Dan lubang spindle ini berbentuk konus, kerucut. Ya. Kemudian di bagian spindle ini juga ada alat yang namanya drawbar. Nah, drawbar ini berfungsi untuk menarik dan mengencangkan arbor. Jadi ketika akan digunakan, dia akan dikencangkan di sini. Ya, ini adalah poros berulir, ujungnya ada ulirnya, dan di sini ada kepala bautnya segi 6 atau persegi 4, tergantung dari setiap mesin. Nah, kemudian di sini ada lubang-lubang, ada penutupnya. Ini berfungsi untuk sarana pelumasan. Ya, pelumasan spindle-nya. Tuh, ini adalah spindle. Ini adalah yang ditunjukkan ini adalah spindle untuk vertikal, mesin freeze vertikal. Nah, untuk yang horizontal nanti ada di sini. Nah, nomor 1 yang bawah ini. Nomor 1 ini kan untuk spindle vertikal. Dia posisi sumbunya itu tegak lurus dengan meja mesin. Sedangkan untuk mesin freeze horizontal, dia sumbunya itu sejajar dengan meja mesin. Nah, jadi nanti ketika mau menggunakan mesin freeze horizontal, ini harus dilepas dulu spindle yang vertikal ini. Nah, ketika pemasangan arbor, pastikan bahwa lubang ini bersih dari penjepitan, bersih dari chip. Ya, menghilangkan bisa pakai tangan atau pakai kain. Tetapi jangan dilakukan ketika Anda pegang mesin CNC. Kalau mesin CNC membersihkan lubang spindle-nya ini pakai alat khusus. Ya, tidak boleh jari masuk ke sini, tidak boleh, karena di sini ada klemnya. Kalau klemnya itu kan berfungsi untuk menjepit arbornya. Ketika ada suatu tangan masuk ke sini, kejepit, nah itu bahaya, bisa putus nanti. Maka untuk membersihkannya disarankan pakai kain yang bersih. Baru kemudian arbornya dipasang dan dikencangkan drawbarnya. Nah, berikutnya adalah kolom. Kolom atau bodi mesin berfungsi untuk tempat pemasangan seluruh bagian mesin. Bagian depan ada profil ekor burung sebagai jalan keninya. Nah, ini adalah kolom untuk mesin Asiera F3. Di sini kolomnya ini ada lubang-lubangnya dan ini adalah alur ekor burungnya ada di sini. Jadi keninya nanti akan bergerak naik turun sesuai dengan jalurnya ini. Di sini ada lubang juga. Ini berfungsi untuk tempat penempatan sabuk puli. Nah, nanti akan masuk di sini, akan menghubungkan antara motor listrik yang di bawah dengan spindle yang atas. Nah, yang ini juga ada lubangnya untuk kedudukan spindle horizontal. Nah, jadi semua bagian mesin, baik itu spindle, baik itu gearbox feeding, terus penggerak sumbu-Y, lampu dan sebagainya, kontrol, itu nanti akan semua dipasang di sini, di bagian bodi mesin. Nah, ini alur ekor burungnya ini ketika mau digunakan, pastikan bahwa alur ekor burungnya ini bersih dari chip ya, karena nanti akan bergesekan dengan keni. Ketika alur ekor burungnya ini kotor lah, nanti takutnya chip kotorannya itu masuk ke celah-celah antara keni dan ekor burung, nanti akan menggesek, akan menyebabkan mesin menjadi keninya dan alur ekor burungnya menjadi aus. Maka ketika pagi hari perawatan, pastikan bahwa alur ekor burungnya itu bersih dari chip, dari kotoran terutama chip.